Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4 mengenai budaya positif. Bersama saya, Jumiati SPD, CGP Angkatan 9, SD Negeri Palugon 02. Model refleksi yang saya gunakan adalah Six Thinking Hat atau teknik 6 topik. Model Six Thinking Hat diperkenalkan oleh Edward de Bono pada tahun 1985. Model ini melatih kita melihat satu topik dari berbagai sudut pandang yang disimbolkan dengan 6 warna topi. Setiap topi mewakili cara berpikir yang berbeda. Beberapa di antaranya terkadang mendominasi cara kita berpikir. Karena itu, dengan semakin sering melatih ke-6 topi, kita akan dapat mengambil refleksi yang lebih mendalam. Berikut ini penjabaran arti warna topi. Yang pertama, topi putih diartikan tuliskan informasi sebanyak-banyaknya terkait pengalaman yang terjadi. Informasi ini harus berupa fakta dan bukan opini. Yang kedua, topi merah ini berarti gambarkan perasaan Anda terkait dengan topik yang sedang dibahas. Misalnya, perasaan saat mempelajari materi baru atau saat menjalankan diskusi kelompok. Yang ketiga, topi kuning artinya tuliskan hal-hal positif yang terkait dengan topik tersebut. Yang keempat, topi hitam, tuliskan kendala, hambatan, atau risiko dari tindakan atau peristiwa yang sedang dibahas. Yang kelima, topi hijau, jabarkan ide-ide yang muncul saat mengalami peristiwa tersebut. Yang terakhir adalah topi biru, tarik kesimpulan dari peristiwa yang terjadi atau ambil keputusan setelah mempertimbangkan kelima sudut pandang lainnya. Bandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini contoh kegiatan dari topi putih. Berkenaan dengan informasi terkait pengalaman. Kegiatan mulai dari diri dan eksplorasi konsep mandiri pada tanggal 29 September sampai dengan 3 Oktober 2023. Pada kegiatan ini, CGP dapat mengaktifkan pengetahuan awal tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya positif di lingkungan sekolah. Eksplorasi konsep diskusi pada tanggal 4 sampai dengan 5 Oktober 2023. Pada kegiatan ini, CGP berdiskusi di LMS mengenai perubahan paradigma, konsep disiplin positif dan motivasi, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ruang kolaborasi dan diskusi kelompok pada tanggal 6 sampai 9 Oktober 2023. Kegiatan ruang kolaborasi dilaksanakan bersama fasilitator dan rekan CGP untuk menganalisis 4 kasus indisipliner murid dengan menerapkan segitiga restitusi. Ruang kolaborasi presentasi kelompok pada tanggal 9 Oktober 2023. Setiap kelompok menyajikan hasil analisis studi kasus yang telah didiskusikan dalam kerja kelompok sebelumnya mengenai penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan 4 kasus indisipliner murid di sekolah. Demonstrasi kontekstual pada tanggal 10 sampai 11 Oktober 2023. Pada kegiatan ini, CGP melakukan praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan 2 kasus indisipliner murid di SD Negeri Palugon 02. Pendampingan individu 2 pada tanggal 10 Oktober 2023.
Pengajar praktik Ibu Astri Septi Wijayanti SPD melakukan pendampingan individu dengan datang langsung ke sekolah saya. Kami melaksanakan diskusi, visi, dan prakarsa perubahan bersama kepala sekolah dan rekan sejawat di SD Negeri Palukon 02. Elaborasi pemahaman pada tanggal 12 Oktober 2023. Kegiatan elaborasi pemahaman bersama instruktur menguatkan pengetahuan CGP mengenai konsep budaya positif. Koneksi antar materi pada tanggal 18 Oktober 2023. Pada tahap ini, CGP diajak untuk meninjau ulang keseluruhan materi pembelajaran di paket modul 1 dan membuat sebuah koneksi antar materi yang sudah dipelajari. CGP akan membuat sebuah kesimpulan dan refleksi yang disajikan dalam bentuk media informasi. Kegiatan Loka Karya 2 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2023. Kegiatan Loka Karya 2 ini dilaksanakan di SMK Negeri 2 Cilacap. Aksi nyata pada tanggal 16 sampai dengan 19 Oktober 2023. Aksi nyata ini dilaksanakan dengan menyebarkan pemahaman dan pengalaman kepada rekan sejawat terkait pemaparan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, sebagai evaluasi pemahaman modul 1, CGP melakukan post-test pada tanggal 18 Oktober 2023. Selanjutnya, topi merah yang berarti perasaan. Bagaimana perasaan saya selama mempelajari modul 1.4? Awalnya, saya merasa bingung karena banyak yang harus dipelajari, namun kini bertambah semangat. Saya merasa bersyukur karena dapat mengikuti serangkaian proses pembelajaran pada modul 1.4. Saya senang karena mendapatkan banyak ilmu dan hal positif yang bisa saya contoh. Dan saya merasa tertantang untuk menciptakan dan melaksanakan budaya positif. Selanjutnya, topi kuning yang berarti hal-hal positif dan manfaat. Saya dapat belajar dan memahami bagaimana membuat keyakinan kelas atau sekolah yang dapat membangun budaya positif yang berpihak pada murid, serta bagaimana peran dan posisi kontrol saya sebagai guru untuk menangani permasalahan murid dengan penerapan segitiga restitusi. Saya dapat mengenali kekuatan dan kelemahan sebagai pendidik melalui refleksi pembelajaran dan pembiasaan tentang budaya positif sekolah yang akan memunculkan rasa aman dan nyaman bagi murid maupun seluruh warga sekolah. Topi hitam yang berarti kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan yang saya hadapi selama pembelajaran modul 1.4 terkait penerapan disiplin positif di sekolah adalah jadwal kegiatan yang padat sehingga saya harus mencari hari di mana semua guru bisa berkumpul agar saya bisa melakukan diseminasi aksi nyata modul 1.4. Topi hijau yang berarti jabarkan ide. Setelah pembelajaran modul 1.4 terlewati, saya mempunyai beberapa prakarsa sebagai berikut. 1. Merumuskan hal-hal yang perlu saya tingkatkan dalam diri untuk menerapkan budaya positif di kelas atau di sekolah. 2. Menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan konsep dasar budaya positif kepada rekan sejawat. 3. Berkolaborasi dengan warga sekolah untuk membuat keyakinan kelas atau sekolah sebagai acuan pelaksanaan budaya positif. Yang terakhir, mengamati budaya positif yang sudah berjalan di sekolah lain, baik secara langsung maupun melalui media online. Topi biru yang berarti kesimpulan. Refleksi diri akan membuat seorang pendidik mampu mengukur kekuatan dan kelemahannya. Kekuatan ini akan menuntun murid dan seluruh warga sekolah untuk membangun budaya positif.
Budaya positif semakin mudah terwujud jika terjalin kolaborasi dan sinergi yang solid dari berbagai macam aset kekuatan yang ada di sekolah. Sesuai dengan tujuan awal saya mempelajari modul 1.4 mengenai budaya positif. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.